Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema apa saja yang membuat iman itu kuat. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Enaknya bagi orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Allah Maha mendengar. Innaka sesungguhnya engkau antas samiul alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita yakin Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Allah menyuruh kita berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Tinggal doa. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah nyuruh berdoa, Allah janji akan mengabulkan doa. Enak sekali bukan? Allah menguasai segalanya, Allah memiliki segalanya, Allah menentukan segalanya. Masalah kita tuh jarang doa. Benar? Halo? Kalaupun doa tidak sungguh-sungguh dan tidak ngerti. Kita doa yang tadi belum tentu ngerti semuanya ya. Pasrah welah. Karena ada yang ceramah yang doa kita ikut amin. Sebetulnya doa itu penguat iman. Kita sudah membahas kemarin bahwa bahagia itu tergantung dari iman dan amal soleh. Kalau kurang bahagia artinya kurang apa bu? Tuh pelan. Kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Tidak ada orang bahagia tanpa iman. Tidak, nggak bisa. Bahagia asli ya, bukan bahagia-bahagiaan. Dan tidak ada bahagia dalam amal salah, tidak ada. Tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat. Jadi kalau itu koruptor rumahnya bagus, mobilnya bagus, pasti tidak bahagia, pasti. Oh itu artis terkenal, tapi ya nggak pernah ibadah, pakaiannya seronok, banyak follower, pasti nggak bahagia. Kalau tidak pakai iman dan tidak jadi amal soleh. Oh itu terkenal nggak ada bahagia. Bahagia itu cuma dua pintunya, iman dan amal soleh. Jadi kalau mau iri sama orang yang bukan dengki ya, ingin seperti itu.
ingin kepada orang yang imannya kuat, dan ingin meniru orang yang semua aktivitasnya jadi amal soleh. Kemarin sudah kita bahas gerbangnya sama, yaitu ilmu. Orang yang tidak belajar agama ya sudah susah. Jadi kalau ada di sebuah keluarga, suami saya itu galak sekali, dan sebaliknya ada si istri, suami juga yang istri saya itu bagaimana, itu lihat saja kecintaannya kepada ilmu agama. Ini pengulangan ya, rumus dasarnya begini, kalau orang paham agama dengan benar, apa nanti hasilnya? Imannya menguat. Kalau imannya makin kuat, cirinya apa? Akhlaknya semakin baik, semakin tenang, semakin baik akhlaknya. Buah dari iman. Iman buah dari ilmu yang dipelajari dengan sungguh-sungguh, niatnya ikhlas, dan sungguh-sungguh berusaha diamalkan dengan ikhlas. Itu penguat imannya. Kalau belajar agama niatnya ria, pamer, hanya duniawi, tidak menguat imannya. Nanti apa cirinya? Tidak pernah tenang hidupnya, dan akhlaknya juga sulit menjadi baik. Jadi kalau kita ingin anak akhlaknya baik, anaknya harus kuat iman. Kuat iman datang dari mana? Dari ilmu yang dipelajari, ilmu agama. Jadi kalau orang jauh sekali dari ilmu agama, ya agak sulit memiliki akhlakul karimah. Karena garisnya seperti itu. Dekatlah dengan orang-orang yang yakin kepada Allah. Apa cirinya orang-orang yang layak dijadikan teman dekat kita? Satu, kalau kita jumpa dengan beliau, ingat Allah. Karena orang yang yakin ke Allah itu tidak pernah bisa lepas pikirannya, lisannya, hatinya dari Allah. Jadi kalau berinteraksi itu, aura dirinya itu adalah aura yang selalu menuju kepada Allah. Dan kita ke bawah. Kalau kita gaul dengan orang yang yakin, kita ke bawah yakin. Kemudian cirinya kalau bicara, jadi ilmu yang manfaat bagi kita. Dan ciri lainnya adalah kalau melihat cita-cita dan perilakunya, kita jadi ingat akhirat. Karena orang yang yakin kepada Allah itu pasti selalu mikir akhirat. Makin yakin kepada Allah, ke akhirat itu makin kerasa dekat. Dekat ini maksudnya bukan, pokoknya makin yakin saja dengan kehidupan akhirat. Yakin dengan pahala, ganjaran, surga. Tapi kalau makin jauh dari Allah, makin jarang membahas akhirat. Jarang membahas pahala, surga, neraka, jarang. Kalau kita dekat dengan orang yang yakin kepada Allah, kita akan tertular oleh keyakinannya. Makanya kemarin dianjurkan supaya cari lingkungan teman yang membuat yakin. Apalagi yang bisa membuat kita semakin mudah yakin kepada Allah adalah semakin paham Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tenang dalam hidup ini tidak rumit, sudah dekat saja dengan Al-Quran. Baca Quran. Hebatnya Al-Quran, mukjizat. Walaupun kita belum paham, saya mengatakan bukan tidak paham ya, belum paham. Kalau tidak tuh sepertinya akan selamanya tidak paham. Kita belum paham saja Al-Quran, kita mendengarkan orang membaca Al-Quran dengan ikhlas, tenang hati kita. Dengar Quran, ada yang ngaji, dengarkan saja murotal orang ngaji, apalagi kalau orang yang ngajinya benar-benar ikhlas, kerasa itu beda ya, terasa beda. Ada yang ngaji, ya kita husnudonah kepada setiap yang ngaji, tapi rasanya beda ya. Imam yang makin ikhlas itu makin beda rasanya. Allah lah yang memberikan rasa. Dengar saja kita enak, apalagi kita baca dengan ikhlas. Apalagi kalau kita baca dan memahami, itu penguat iman. Karena inti dari Al-Quran itu kan, oleh Allah diturunkan Al-Quran untuk diapakan? Tuh kan diam. Al-Quran diturunkan untuk diapakan? Kan? Dihafalkan, diamalkan. Mungkinkah kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita pahami? Mungkinkah kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita mengerti? Tidak. Maka sebetulnya membaca Quran belum paham saja kita sudah dapat pahala. Kalau ikhlas ya, kalau tidak ikhlas tidak. Tapi kalau kita berusaha memahami, minimal kita membaca artinya, tambah lagi kita membaca tafsirnya, mendengar dari ahlinya, belajar dari ahlinya, pasti beda. Lebih beruntung lagi kalau kita sebagai orang yang bukan orang Arab ya, belajar menerjemahkan Quran
Allah pasti lihat kita belajar atau tidak. Kalau kita makin paham, Masya Allah, itu nikmatnya Quran berlipat-lipat, cepat sekali menumbuhkan, meningkatkan iman kita kalau paham Al-Quran. Kita kursus bahasa Arab tuh intinya adalah ingin bisa paham Al-Quran, paham sabda Rasul, paham doa, paham sholat, ya. Seperti sholat tadi, kita sholat subuh, kalau tidak paham artinya, ya semoga saja khusyuk ya. Tapi pasti lebih mudah khusyuk yang paham artinya. Imam tadi bacaan sholat, kalau paham kita bisa menikmati itu bacaan imam. Saya mohon maaf ya, ini saya lihat ini sekarang sedang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena paham. Coba kalau saya ceramah dengan bahasa yang tidak saudara pahami, tahan setengah jam bicara begini itu, nggak mungkin. Sudah menguap dan sudah pergi ke alam, bukan alam barzah atau alam mimpi, hadirin. Ini serius ini. Kenapa ada yang tahan mendengar Quran, sholat? Karena mengerti. Allah melihat kita berupaya tidak nih untuk baca terjemah. Allah kan lihat kita baca Quran, kita tidak baca Quran, kita baca sedikit, kita baca Quran dan berusaha membaca terjemahnya. Allah juga lihat apa yang kita lihat ini ada tafsir. Allah lihat kita bergerak kemana. Nah, yang akan kuat iman itu yang berinteraksi dengan Qurannya intens. Karena Quran itu zikrullah. Tidak ada yang lebih cepat menguatkan iman selain zikrullah, dan zikrullah yang paten sekali adalah baca Al-Quran disertai kesungguhan kita berusaha memahami. Ya tadi satu ayat saja sudah menolong banyak, benar? Wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi anni, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibu li falyu'minu bil alahum yarsyudun, maka hendaklah patuhi perintah Allah dan beriman, yakinlah ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Kalau paham kita jadi doa terus. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Kita tidak pernah sendirian, benar? Ada Allah, wa huwa samiul alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Tinggal minta, betul tidak? Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku niscaya aku kabulkan. Tinggal minta, tapi kita tidak paham. Jadi apa yang harus dilakukan? Baca Quran, lebih banyak lagi baca terjemahnya, syukur baca tafsirnya, kemudian datangi majelis-majelis yang menjelaskan Al-Quran oleh ahlinya, sambil kursus bahasa Arab supaya kita bisa semakin paham Al-Quran, paham hadis, paham sholat, paham doa. Jadi hubungan dengan Allahnya lebih enak kalau kita bisa memahami. Pengen bahagia tidak? Harus bagaimana? Menguatkan iman dan amal soleh. Pintunya apa? Ilmu, harus banyak belajar. Di antara lainnya adalah Quran. Makanya orang yang jauh dari Quran pasti jauh dari ketenangan. Pasti. Karena Quran bagian penting dari peningkatan iman. Pertanyaannya, sehari buka Quran berapa banyak? Baca Quran berapa banyak? Walaupun kita belum paham, terus baca. Allah melihat kita berusaha dekat dengan Al-Quran. Rahasianya adalah ikhlas. Bukan untuk diposting, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi orang, tapi kita ingin dekat dengan Allah, ingin kuat iman kita. Syariatnya mematuhi perintah Allah untuk baca Quran, dengar Quran, belajar Quran.